Gimbal Dolok Saribu mengaku prihatin dengan direvisinya Undang-Undang KPK. Ia menilai pembahasan revisi Undang-Undang KPK sangat tergesa-gesa dan kurang melibatkan partisipasi publik. Tidak rela sampai negara kita ini terpuruk karena ulah oknum lah dikatakan. Ya. Oleh karena itu kami mengharapkan supaya revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 ini yang betul-betul itu dipikirkan dengan matang, jadi tidak tiba-tiba karena DPR yang sekarang kan tinggal 2 minggu lagi, ya kan? Ya kapan membahasnya? Masa langsung terus ada keputusan? Ya itu inisiatif dari DPR. Saya belum tahu isinya. Tapi yang jelas menurut saya KPK saat ini telah bekerja dengan baik. Ya, saya belum tahu, jadi saya belum bisa menyampaikan apa-apa. Ya. Sementara polemik revisi Undang-Undang KPK hingga kini pemirsa masih bergulir setelah pekan lalu disetujui oleh rapat paripurna DPR sebagai salah satu undang-undang yang akan dibahas Badan Legislasi DPR. Nah, pemerintah menyetujui revisi terbatas Undang-Undang KPK guna penguatan peran KPK. Saya ingin mengklarifikasi mengapa kita bersandiwara, mengapa kita bersandiwara, peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak, peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Revisi Undang-Undang KPK itu kan ada di DPR. Marilah kita awasi bersama-sama. Mari kita awasi bersama-sama, semuanya ngawasi semua. Agar KPK tetap pada posisi kuat dan Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surat Presiden terus terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan terbitnya Surpres ini, pemerintah setuju untuk membahas revisi UU KPK bersama. Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak, peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan mempertimbangkan penerbitan Perpu untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK. Juru bicara KPK Febri Diansah mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait upaya penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan diambil Presiden. Termasuk bila salah satu opsinya yakni dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pemirsa, 75 dari 1.349 orang yang mengikuti tes wawasan kebangsaan alih status menjadi ASN tak lolos atau dinyatakan tidak memenuhi syarat. Beberapa nama diantaranya menduduki jabatan direktur, kepala bagian, penyelidik, hingga penyidik. Berikut pemirsa adalah sejumlah nama yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Ada nama-nama yang kemudian juga menduduki jabatan strategis di KPK. Kalau kita lihat ada sejumlah nama pemirsa, ada juga di sini ada Novel Baswedan di nomor 15 ya, yang merupakan Kasatgas Penyidik. Sebelumnya juga ada nama-nama seperti Sujarnarko selaku Direktur PJK KP, Kasatgas Penyidik Ambarita Damanik, dan juga ada Giri Suprabdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Ada sejumlah nama-nama lain yang merupakan menjabat di jabatan strategis di KPK. Ada Yudi Purnomo selaku Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga sebagai penyidik di sana yang dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan.
Total memang ada 75, tapi ada sekitar 20-an nama yang dinyatakan akan kembali dibina, dan ini artinya mungkin akan mendapatkan tes wawasan kebangsaan lanjutan ya Alfat ya. Tapi ada sekitar 51 pegawai KPK yang lainnya dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Pemberantasan korupsi KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi. Terkait polemik tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut tes yang sama juga dilakukan di lembaga lain. Untuk itu Muldoko meminta agar perdebatan soal tes wawasan kebangsaan di KPK diakhiri. Terkait mekanisme tes yang dilakukan, Muldoko menanggapi perlu